Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan men-share ya terkait dengan mata kuliah intelijen bisnis. Tujuannya adalah untuk melengkapi tugas dari ujian tengah semester. Oke, dan berikut adalah beberapa poin yang akan saya share pada kesempatan kali ini, yaitu fokus membahas di modul pertemuan 1, yaitu adalah pengantar bisnis intelijen dan juga keterkaitannya dengan disiplin teknologi lain. Ada 7 pokok pembahasan yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar bisnis intelligence. Oke, konsep dasar intelijen kita mulai dari yang pertama adalah pengertiannya. Ya, yang terkait pengertian intelijen adalah serangkaian proses atau teknologi. Bentar, saya coba pen ya. Ya, bisnis intelijen adalah serangkaian proses, teknologi, aplikasi, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengintegrasikan, dan menganalisis serta menyajikan data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ini merupakan titik poin yang sangat penting ya, yaitu adalah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan gitu ya. Itu merupakan pengertian dari bisnis intelijen. Oke, menurut Howard Gardner, bisnis intelijen merupakan konsep dan metode untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis melalui sistem berbasis fakta ya, atau fact-based system. Jadi keputusan itu tidak serta-merta karena emosi atau dan lain sebagainya, tetapi ini adalah keputusan yang diambil dari sistem berbasis fakta yang ada gitu ya. Data yang ada, fakta yang ada dilengkapi dan disimpulkan dalam sebuah data yang lengkap, dan tujuan akhirnya adalah pengambilan keputusan. Jadi secara sederhana, BI membantu organisasi untuk mengubah data mentah atau raw data menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan atau knowledge yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategis maupun operasional. Itu merupakan pengertian dari bisnis intelijen. Kemudian tujuan dari bisnis intelijen ini ada 6. Yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat, jelas, karena ini didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, karena data-datanya bisa diringkas dalam waktu yang lebih cepat ya. Kemudian mengidentifikasi peluang bisnis baru, ini juga tepat. Kemudian memantau kinerja secara real time karena aktual data yang ada itu bisa ditampilkan secara langsung gitu ya. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan, jelas, karena data yang akurat, data yang lengkap ini tentunya menjadikan inputan yang bagus untuk perusahaan untuk menentukan keputusan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi resiko bisnis melalui analisis data. Oke, itu merupakan poin-poin pertama yang kita share. Yang pertama adalah terkait pengertian, dan yang kedua adalah tujuan. Oke, kita masuk ke poin pembahasan yang kedua. Mengapa bisnis intelijen itu penting? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap organisasi ini memiliki sumber daya yang terbatas, waktu, anggaran, dan tenaga kerja, infrastruktur, dan informasi ini yang sebenarnya oke. Ya, setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, akan tetapi waktu, anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan informasi tidak pernah benar-benar tidak terbatas. Oleh karena itu, organisasi ini perlu membuat keputusan secara tepat, cepat, dan juga rasional gitu ya. Nah, melalui bisnis intelligence ini menjadi penting karena bisa membantu organisasi ini dalam mengurangi ketergantungan pada dugaan-dugaan atau intuisi semata gitu ya. Contohnya adalah seorang manajer penjualan ini tidak cukup hanya mengetahui jumlah total penjualan, tetapi ia juga perlu mengetahui produk mana yang paling laku.
wilayah mana yang mengalami penurunan, kemudian pelanggan mana yang paling menguntungkan, dan strategi apa yang diperlukan pada tahapan periode berikutnya. Tanpa bisnis intelligence ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit dijawab secara cepat dan akurat gitu ya. Kita BI membentuk organisasi dalam beberapa hal. Ini yang pertama mendukung keputusan. Tentu karena bisnis intelligence ini menyediakan informasi yang lebih terstruktur untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua mengurangi ketidakpastian. Ini karena data historisnya ini tersimpan lengkap dan data aktual yang mana dapat membantu organisasi memahami pola bisnis. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, jelas karena melalui bisnis intelligence ini organisasi dapat mengetahui proses mana yang lambat, proses mana yang mahal, atau tidak produktif. Nah, itu bisa tervisualkan secara jelas melalui business intelligence. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang, ya jelas ya. Melalui visualisasi ini, business intelligence dapat menunjukkan segmen pelanggan, produk ataupun wilayah yang potensial. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengukur kinerja. Business intelligence ini bisa membantu organisasi dalam memantau kinerja utama melalui KPI gitu ya. Itu merupakan penjelasan mengapa business intelligence ini menjadi sangat penting di dalam sebuah organisasi terutama perusahaan seperti itu. Oke, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, empat karakteristik utama BI yaitu ada akurat, valuable, timely, dan actionable. Oke, pada e-book yang sudah di-share oleh dosen pembimbing itu adalah menjelaskan bahwa BI ini atau BI yang baik itu harus memenuhi 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah akurat, kemudian yang kedua adalah bernilai, kemudian yang keempat adalah tepat waktu, dan yang keempat adalah bisa ditindaklanjuti. Oke, kita yang pertama yaitu akurat atau accurate. Oke. Informasi BI harus mencerminkan kondisi organisasi secara benar. Jadi jika data yang digunakan salah, maka keputusan yang dihasilkan pun ini menjadi berpotensi salah gitu ya. Prinsip yang berlaku adalah garbage in, garbage out. Apabila data yang masuk buruk, hasilnya juga akan buruk seperti itu. Contoh, jika data penjualan dari beberapa cabang tidak tercatat lengkap, maka laporan performa cabang menjadi menyesatkan gitu ya. Jadi manajemen bisa saja menganggap cabang tertentu berkinerja rendah, padahal masalahnya terletak pada ketidaklengkapan data seperti itu. Jadi data yang dipakai itu harus benar-benar akurat. Kemudian bernilai, oke, informasi yang dihasilkan BI harus memiliki nilai bagi organisasi. Tidak semua data itu penting dalam pengambilan keputusan, sehingga BI harus mampu menghasilkan informasi yang relevan terhadap tujuan bisnis itu sendiri. Contoh, mengetahui bahwa pelanggan membeli air mineral setelah membeli makanan mungkin menarik, tapi belum tentu bernilai strategis gitu ya. Namun mengetahui pelanggan tertentu cenderung membeli paket produk tertentu pada periode tertentu, ini dapat menjadi dasar strategi untuk promosi. Oke, itu merupakan contoh informasi yang bernilai gitu ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik utama BI adalah tepat waktu. BI ini harus tersedia pada waktu yang tepat, informasi yang benar tetapi terlambat ini juga dapat kehilangan manfaat atau kehilangan momentum ya biasanya kita menyebutnya. Dalam waktu singkat, keputusan seringkali harus diambil gitu. Contoh, laporan stok barang yang baru muncul setelah barang habis selama 1 minggu ini tidak lagi efektif untuk mencegah kehilangan penjualan. Jadi BI seharusnya dapat memberikan peringatan lebih awal ya terkait kondisi stok yang ada. Oke, itu merupakan yang ketiga. Kita lanjut ke yang keempat. BI itu harus memiliki karakteristik dapat ditindaklanjuti. Informasi BI harus dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Jadi informasi yang menarik tetapi tidak dapat dijadikan dasar aksi ini tidak cukup kuat sebagai hasil dari BI itu sendiri. Contoh, jika BI menunjukkan bahwa penjualan menurun di wilayah tertentu, maka informasi tersebut harus dapat mengarah pada tindakan. Misalnya, memperbaiki strategi promosi, mengevaluasi tenaga penjualan,
menyesuaikan harga, dan meningkatkan distribusi. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah 4 karakteristik utama dari BI: accurate, valuable, timely, dan actionable. Oke, kita lanjut ke materi keempat. Proposisi nilai bisnis intelijen. Oke. Nilai utama BI ini terletak pada kemampuannya, yaitu menghubungkan data dengan tindakan. BI ini membantu organisasi menjalankan siklus perbaikan berkelanjutan ya, seperti mengumpulkan data, mengambil keputusan berbasis data, mengukur hasil keputusan, lalu menggunakan pembelajaran dari hasil tersebut untuk keputusan berikutnya. Jadi ini sebuah sistem yang berkelanjutan ya, yang bisa kita pakai oleh BI itu sendiri. Alur sederhananya, nilai BI dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, data operasional. Setelah data operasional masuk, di input, ini kemudian akan dianalisa melalui BI. Step selanjutnya, setelah dianalisa, ini akan menjadi wawasan bisnis yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan dan juga tindakan. Hasil tindakan ini bisa kita monitor, sehingga hasil operasionalnya seperti apa, yang hasil akhirnya adalah menjadi pembelajaran baru untuk sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contoh, dalam perguruan tinggi ya, data dari sistem PMB, LMS, keuangan, mahasiswa, akademik, dan lain sebagainya ini dapat dianalisa untuk mengetahui pola pendaftaran, keaktifan mahasiswa, resiko mahasiswa yang tidak aktif, keterlambatan pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil tersebut, manajemen dapat mengambil tindakan seperti memperbaiki strategi pemasaran, kemudian meningkatkan layanan, atau membuat sistem peringatan dini bagi mahasiswa yang beresiko tidak aktif, seperti itu ya. Itu proposisi nilai bisnis dari business intelligence. Oke, kita lanjut ke poin pembahasan kelima. Ini sejarah singkat perkembangan BI. Pada prinsipnya BI ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada konsep dasar pengembang dari kebutuhan organisasi ya, untuk menyimpan data, mengelola transaksi, dan juga menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan. Pada awalnya, organisasi ini hanya menggunakan sistem transaksional untuk mencatat aktivitas bisnis ya, seperti penjualan, pembelian, pembayaran, ataupun pengiriman barang. Namun, sistem transaksional ini dirancang untuk mentransaksi, bukan untuk menganalisa data secara mendalam. Oleh karena itu, karena kebutuhan tersebut, muncullah pendekatan baru yang mampu menggabungkan data-data tersebut dari berbagai sistem. Dari sinilah BI berkembang sebagai pendekatan yang bisa menghubungkan data, teknologi, dan juga keputusan manajerial ya. Ini menjadikan betapa pentingnya dari BI itu sendiri. Oke, kita lanjut ke 6, di mana BI dan hubungannya dengan disiplin teknologi lainnya. Oke, pada chapter 2 ini menjelaskan bahwa BI ini tidak berdiri sendiri. BI tentunya berhubungan erat dengan disiplin teknologi lain seperti data warehouse, ERP, CRM, e-commerce, dan sistem keuangan. Struktur pembahasan ini fokus pada hubungan BI dengan disiplin-disiplin ilmu tersebut ya. Kita yang pertama, hubungan BI dengan data warehouse. Oke, hubungan BI dengan data warehouse ya, seperti yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa data warehouse merupakan fondasi penting dalam BI. Data warehouse ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dari berbagai sumber ya, yang telah disatukan, dibersihkan, dan juga disusun agar dapat digunakan untuk analisa. Contoh, sebuah organisasi memiliki data pelanggan di CRM dan transaksi di sistem kasir ya. Kemudian data pembayaran di sistem keuangan. Jika ketika data tersebut terpisah, tentunya ini menjadikan manajemen sulit untuk memperoleh gambaran menyeluruh ya tentang perilaku pelanggan, sehingga data warehouse tersebut membantu menyatukan data sehingga organisasi dapat membuat sebuah laporan dan juga analisa yang cukup lengkap. Kemudian perbedaan sederhananya seperti ini. Yang pertama, dari tujuan utamanya ya, untuk sistem transaksional ini hanya mencatat transaksi harian, sementara untuk data warehouse ini bisa mendukung analisis dan juga pelaporan. Kemudian jenis aktivitasnya, untuk sistem transaksional ini
hanya untuk tambah, ubah, atau hapus data, sedangkan data warehouse ini mampu membaca dan juga menganalisis. Kemudian aspek yang ketiga, ini fokus itemnya ini jika sistem transaksional hanya untuk operasional, sementara untuk data warehouse ini lebih upgrade, yaitu bisa digunakan sebagai langkah strategis dan juga analisis. Sebagai contoh, untuk sistem transaksional, yaitu adalah ada sistem kasir dan juga sistem pembayaran lainnya. Sementara untuk data warehouse ini ada gudang data penjualan, kemudian data pelanggan, dan juga keuangan. Itu merupakan bisnis intelijen dan hubungannya terhadap teknologi data warehouse. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Oke. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai fitur ya. Fungsi utamanya adalah untuk organisasi seperti keuangan, persediaan, produksi, sumber daya manusia, dan juga operasional. ERP ini menjadi salah satu sumber data penting bagi bisnis intelijen karena mampu menyimpan data lintas fungsi organisasional ya. Seperti ini cukup lengkap di dalamnya gitu ya. Kemudian hubungan ERP dan BI kira-kira seperti ini. ERP mencatat aktivitas bisnis setelah dicatat kemudian dikonsolidasikan dalam sebuah sistem yang outputnya adalah BI untuk analisa data. Sehingga hasilnya setelah dianalisa, output yang paling utama adalah manajemen mampu mengambil keputusan. Ini adalah poin akhirnya. Sebagai contoh, dalam perusahaan manufaktur, ERP ini menyimpan data produksi, pembelian bahan baku, stok, penjualan, dan juga keuangan. BI kemudian menggunakan data tersebut untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Produk mana sih yang paling menguntungkan? Kemudian biaya produksi mana sih yang meningkat dan bagaimana yang perlu diefisiensi? Ini data-data tersebut dituangkan dalam bentuk visualisasi yang cukup efektif, yaitu adalah bisnis intelijen yang hubungan disiplin ilmunya terhadap enterprise research planning atau ERP. Oke, selanjutnya hubungan BI dengan CRM ya atau Customer Relationship Management. Ya, CRM adalah sistem yang mengelola interaksi organisasi dengan pelanggan. CRM ini menyimpan data prospek, pelanggan, riwayat pembelian, kemudian keluhan dan lain sebagainya. Dengan BI, data CRM bisa digunakan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi pelanggan paling royal, kemudian yang kedua mengetahui produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan tertentu, kemudian memprediksi yang berpotensi berhenti menggunakan layanan, kemudian bisa juga untuk menyusun kampanye, dan yang terakhir adalah mengukur efektivitas tenaga penjualan. Contohnya adalah CRM dapat digunakan untuk mengolah calon mahasiswa seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan BI dengan e-commerce. Ya, e-commerce menjadi salah satu bidang yang sangat kuat ya dalam penerapan BI karena aktivitas pengguna ini bisa direkam secara jelas melalui digital. Jadi setiap klik, pencarian produk dan lain sebagainya itu dapat dianalisa. Sebagai contoh BI dalam e-commerce ya. Ini terkait riwayat pencarian. Analisis BI adalah produk yang paling diminati pelanggan. Sementara untuk keputusannya adalah rekomendasi produk. Kemudian keranjang belanja ini produk mana yang hampir dibeli, ini sebagai pengingat diskon. Kemudian riwayat pembelian adalah pola konsumsi konsumen. Ini juga bisa menjadikan sebuah keputusan untuk penawaran personal gitu ya. Kemudian ulasan pelanggan, analisanya adalah tingkat kepuasan. Yang ini bisa dipakai untuk mengambil tindakan sebagai perbaikan layanan di keputusan akhir gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi keuangan. Dalam bidang keuangan, BI juga membantu organisasi dalam membuat laporan ya. Ada anggaran, prediksi, dan lain sebagainya. Sebelum adanya BI ini, banyak proses perencanaan keuangan ini dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet yang terpisah-pisah. Jelas ini sangat menyita waktu ya. Dan juga sangat menyulitkan saat proses konsolidasi dan juga analisa. E-book menjelaskan bahwa BI membantu fungsi keuangan melalui what if analysis, kemudian analisa prediktif, probabilitas, scoring board, dan juga dashboard untuk mendukung kinerja organisasi. Sebagai contoh,
Bagian keuangan dapat menggunakan BU untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana proyeksi pendapatan semester depan, unit mana yang memiliki biaya operasional paling tinggi, program mana yang paling menguntungkan, kemudian target tercapai sesuai indikator yang mana. Ini semua data semua ini bisa kita dapatkan melalui BI yang dalam fungsi khususnya adalah hubungannya dengan fungsi keuangan seperti itu ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya business intelligence di dalam kondisi yang real sekarang ini. Kesimpulannya yang pertama, business intelligence adalah pendekatan yang membantu organisasi mengubah data menjadi wawasan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. BI ini tidak hanya berhubungan dengan perangkat lunak, tetapi juga dengan proses bisnis, budaya organisasi, kualitas data, kemampuan manusia dalam membaca informasi ini juga menjadi sangat penting di dalam business intelligence. Wawasan BI yang baik ini harus akurat, bernilai, tepat waktu, dan juga dapat ditindaklanjuti. Itu merupakan 4 item utama yang harus ada dalam BI. Kemudian yang kedua adalah BI memiliki hubungan erat dengan data warehouse sebagai tempat konsolidasi data, ERP sebagai pengelola sumber organisasi, CRM sebagai sistem pengelola hubungan pelanggan, e-commerce sebagai sumber data perilaku digital, dan sistem keuangan sebagai dasar perencanaan pengendalian kinerja. Oke, dengan BI, organisasi dapat bergerak dari pengambilan keputusan berbasis intuisi menuju pengambilan keputusan berbasis data. Oke, itu merupakan poin-poin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.